Halo Saudara Leo. Ya, selamat sore Bang Suma, jumpa lagi. Sore Bang juga. Suma, Jumpa ini lagi. saya ada kebingungan dan saya mau nanya. Kemarin saya naik di komalnya Ustadz Dio sama si siapa ya, tapi sama si Hidayat, tapi penjelasannya maksudnya saya bertanya lain, mereka jawab lain. Sebenarnya sih mau naik ke komal Bang Suma karena jawabannya kan selalu logik. Cuman kemarin karena Bang Suma nggak terima jadi naik ke mereka. Malah ya saya minta maaf aja, saya bilang saya turun aja soalnya nggak mampu dicerna nalar saya, jawabannya nggak sesuai. Kemarin saya nanya gini Bang Suma, saya nanya gini ke mereka, Tuhan kedua agama ini Kristen sama Muslim menciptakan iblis ya, seperti itu ya Bang, iblis diciptakan kan? Iya, betul. Iya. Nah, terus saya nanya gini, kenapa sih Tuhan membuat sebuah propaganda kepada manusia dengan menciptakan iblis, kesesatan, sehingga manusia dapat tergoda dan jatuh di dalam sebuah kesesatan? Bukannya Tuhan ini disebut predikatnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Tuhan memimpikan agar supaya manusia hidup dalam benar. Tetapi jawaban mereka selalu apa ya, nggak masuk. Maksudnya saya bilang sama mereka, Bang, pertanyaan saya bukan menjebak atau apa, saya pengen tahu apakah ada rahasia Tuhan lain sehingga ini bisa terjadi, bisa terrealisasi atau apa gitu kan. Tapi mereka kembali ke sebuah dalil ya. Saya bilang kalau sebuah dalil ya itulah yang disebut iman atau doktrinitas kan. Saya juga naik ke room Kristen sih bertanya seperti itu, belum dapat jawaban yang bisa merasionalkan gitu Bang. Mana tahu bisa dapat jawaban yang lebih rasional. Makasih Bang. Oke, baik. Baik. Jadi gini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai apa yang saudara paparkan ini, kita lihat fenomena ini sekarang. Yang sekarang ini fenomenanya apa? Yang sekarang ini kan kita lihat Kristen itu ada yang baik, ada yang jahat. Islam ada yang baik, ada yang jahat. Itu keadaan yang muncul hari ini kan? Benar kan? Iya kan? Nah, jadi kita tidak bisa kembali kenapa seperti ini, kenapa? Kita tidak bisa begitu. Memang dalam hidup ini sekarang berdampingan antara kejahatan dan kebaikan. Berarti siapa sumber dari segala-galanya? Itu dulu. Siapa yang menciptakan segala-galanya? Yang menciptakan segala-galanya kan pencipta langit dan bumi yang tidak diwarnai oleh apapun itu. Nah, ada sebuah dalil di dalam Al-Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Jadi Tuhan mengatakan, pencipta langit dan bumi mengatakan, seandainya aku menghendaki, niscaya aku menganugerahkan kepada setiap jiwa manusia petunjuk. Seandainya aku menghendaki, maka setiap manusia aku beri petunjuk kepada mereka. Satu aja keadaan, yaitu seluruh manusia mendapatkan petunjuk saja. Tidak ada kemudian manusia yang tidak mendapatkan, tidak berkesempatan untuk jahat. Aku bisa, kata Tuhan, bisa aku membuat manusia itu lurus saja, bisa. Tetapi aku menghendaki manusia itu berada pada posisi mulia. Maka aku tidak menciptakan mereka seperti matahari. Matahari setelah aku ciptakan tunduk terus, tidak ada pilihan. Begitu aku ciptakan langit, tunduk terus, tidak ada pilihan. Aku ciptakan bumi, tunduk terus, tak ada pilihan. Aku ingin manusia bebas menentukan apa yang dia mau lakukan, silakan. Aku berikan kebebasan kepada mereka manusia, tidak seperti makhlukku yang lain. Maka dia bebas mau apa saja, dia mau melakukan apa saja, aku serahkan kepada mereka manusia ini. Maka Tuhan memberikan potensi kepada kita untuk menjadi jahat, untuk menjadi baik.
pilihan, Bang. Bukan Tuhan membuat kita seperti monyet. Monyet ada pilihan nggak dalam hidupnya? Nggak ada. Kambing? Nggak ada. Babi ada nggak pilihan dalam hidup? Nggak ada. Maka manusia di atas manusia yang lain. Manusia di atas makhluk yang lain. Maka manusia diberikan kebebasan. Manusia bisa menjadi malaikat, manusia bisa menjadi iblis. Anda tinggal pilih. Dengan apa Anda memilihnya? Akal. Orang Kristen mengatakan imannya benar, orang Islam mengatakan imannya benar, sama-sama mengakui iman benar. Apa yang benar-benar di antara kedua yang benar ini? Akal sehat manusia. Maka ketika ada kejahatan, ada kebaikan, tolak ukurnya apa? Ya akal. Salah kita, salah Tuhan, sekiranya kita diberikan ruang, ditipu oleh iblis bisa, disesatkan oleh iblis bisa, tetapi kita tidak dikasih akal, Tuhan tidak adil. Contoh nih, Bang. Pohon besar bukan Tuhan, jangan kau sembah. Datang orang menyembahnya, siapa yang salah? Tuhan. Bukan Tuhan yang salah, tetapi manusia yang salah. Kenapa? Sudah dipersenjatai akal, tapi mereka tidak menggunakan akalnya. Sekarang begini, Bang, analogi sederhananya. Adam diberikan kemudian pilihan, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Di mana engkau hari memakannya engkau akan mati hari itu juga. Tapi Adam tidak tahu baik dan jahat. Sekarang saya kasih pilihan kepada abang ini. Mana yang abang pilih? Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, tetapi Adam telanjang pun tidak sadar dirinya telanjang. Atau Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam tahu mana baik, mana yang jahat. Mana yang Anda pilih? Adam tahu baik dan jahat, atau Adam tidak tahu baik dan jahat? Mana yang Anda pilih? Kalau saya, Bang, saya memilih ya kalau melihat dari otoritas Tuhan, ya, ini logika saya berpikir, ya, Bang. Kalau melihat dari otoritas Tuhan, saya lebih memilih Adam nggak makan. Berarti Adam, Kalau Anda memilih logika, berarti Anda memilih Adam nggak makan, berarti Adam telanjang pun Adam nggak tahu kalau dirinya telanjang, gitu. Berarti ya, Anda menginginkan Adam dan keturunannya hidup seperti kera, tidak memahami baik dan jahat. Ya, sebenarnya kan gini ya, Bang, mohon maaf ya, sebenarnya kan maksud Tuhan itu seperti itu ketika dia menciptakan manusia, kan, maksudnya agar manusia tidak jatuh dalam dosa. Nah, apakah narasi ini atau logika ini kita bisa menyalahkan Tuhan? Karena sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan iblis, sehingga iblis menggoda si Hawa untuk menyuruh memakan buah itu. Nah, inilah yang menjadi kontroversi di dalam sebuah agama, kan, Bang. Nah, kenapa yang jadi pertanyaan, apakah manusia diciptakan hanya untuk sebuah eksperimen dari Tuhan, atau punya tujuan lain yang tersembunyi yang disebut rahasia ilahi yang tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia, gitu, Bang. Karena pola berpikir, ya, Bang, pola berpikir saya, kalau Tuhan nggak ciptain iblis, kemungkinan manusia nggak akan jatuh dalam dosa seperti itu. Oke, baik. Karena keinginan Tuhan atau predikat Tuhan, kan, Bang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan, Bang? Iya. Oke, baik. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia punya keturunan telanjang bulat, berarti
beranak cucu sampai sekarang, makannya sembarangan, tidurnya sembarangan, tidak mandi, tidak sikat gigi, tidak berpakaian, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mungkin dia hidup ala sekarang sampai dia mampu berpikir tentang Tuhan. Anda katakan itu Maha Pengasih, maka saya katakan ada yang salah di otak saudara. Bagaimana Anda bisa mengatakan Tuhan Maha Pengasih kepada manusia ketika manusia tidak sadar dirinya telanjang tapi beranak cucu? Kalau Adam sadar dirinya telanjang saja tidak, bagaimana dia bisa berkarya Adam ini? Bagaimana Adam bisa kemudian mencipta? Bagaimana Adam bisa menundukkan bumi? Bagaimana Adam bisa melestarikan kehidupannya? Bagaimana Adam bisa menguasai hewan ternak? Bagaimana Adam bisa menaklukkan udara, daratan, dan lautan? Sedangkan telanjang saja dia tidak bisa. Maka Adam ketika tidak mengetahui dirinya telanjang atau tidak telanjang, maka Adam tak ubahnya seperti orang yang kehilangan akal. Pertanyaan saya, apabila manusia diciptakan tanpa akal, menurut saudara apakah itu kasih sayang? Atau itu adalah hukuman? Atau itu adalah penistaan menurut standarisasi manusia yang sudah sempurna ini? Menurut saudara, manusia seluruhnya Adam dan keturunannya diciptakan tanpa akal. Apakah menurut saudara itu bukti Tuhan Maha Kasih? Silakan. Ya jelas Bang, di dalam logika berpikir kalau manusia diciptakan tanpa akal, berarti kan itu produk yang gagal, itu hancur. Terus, nah itu jawabannya. Bentar Bang, apakah manusia diciptakan Adam dan Hawa ini dari Tuhan? Pada saat penciptaan, apakah sudah dititipkan akal sehat itu? Nah, kalau sudah dititipkan sebuah akal sehat, berarti dia akan menaati perintah Tuhan bahwa jangan makan buah itu. Buah itu dilarang untuk makan. Kenapa mereka makan? Nah, yang jadi pokok persoalan Bang, mohon maaf ya, yang jadi pokok persoalan iblisnya ini, sebenarnya iblisnya ini, karena faktor manusia jatuh dalam dosa karena iblis menyesatkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa sih Tuhan harus menciptakan iblis kalau memang notabene kemauan Tuhan manusia itu harus benar dan kudus, harus mengikuti perintah Tuhan. Memang semua Alkitab mencatat tentang larangan. Tuhan melarang kita berbuat jahat. Nah, apakah Tuhan menciptakan manusia sebuah eksperimen dengan membarengi iblis dulu diciptakan baru manusia, dan supaya iblis ini bisa menggoda manusia dan manusia jatuh dalam dosa. Terus Tuhan menciptakan surga dan neraka. Ketika manusia mengikuti iblis, maka dia akan masuk neraka. Ketika manusia mengikuti Tuhan, dia akan masuk surga. Bingung loh, rasional berpikir jadi bingung. Maksud Tuhan apa? Makanya pertanyaan saya Bang, mohon maaf, saya hanya bertanya aja. Apakah punya rahasia tersendiri kayak Abang ngomong tadi? Itu termasuk di dalam rahasia ilahi ya. Kalau Adam tidak makan buah itu, mana mungkin dia tahu gosok gigi, mana mungkin dia bisa menaklukkan dunia. Apakah maksud Tuhan untuk menciptakan Adam dan Hawa sudah ke situ arahnya, tanpa sebelum terjadi Hawa jatuh dalam dosa? Apakah perencanaan Tuhan sudah seperti itu? Terus Tuhan yang menyuruh iblis ini untuk menggoda Adam supaya Adam bisa berakal makan buah itu dan bisa gosok gigi, bisa menaklukkan dunia, bisa gunting rambut, bisa bikin mobil dan segalanya. Gimana ya Bang? Mohon maaf, saya agak bingung ya. Makanya saya pikir gini Bang, saya sempat gini, mendingan saya nggak beragama aja ya, karena saya bingung dengan ajaran agama. Mendingan saya percaya Tuhan aja, Tuhan itu ada. Karena notabene juga Tuhan kok nggak pernah bawa agama apapun di dunia ini. Kan seperti itu Bang, atau ada penjelasan yang bisa salah? Harusnya Anda minta ke Tuhan, Anda gila aja. Tuhan buat saya gila. Iya dong. Kalau Anda gila, Anda nggak dicoba iblis lagi. Orang gila nggak dicoba sama iblis. Sekarang saya tanya Anda gila, konsekuensinya Anda diganggu iblis, atau Anda waras tapi diganggu iblis? Mana yang Anda pilih? Ya mendingan saya waras, gak diganggu iblis Bang.
Nggak bisa. Anda bukan Tuhan. Tuhan yang mengatur. Yang namanya Tuhan itu maha mengatur. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kalau Anda Pak. bisa mengatur Tuhan, Anda yang jadi Tuhan. Saya mengerti, saya mengerti. Anda dikasih dua pilihan. Anda dikasih dua pilihan sesuai dengan keinginan Anda. Anda gila, tidak digoda setan. Anda waras, tapi digoda setan. Anda pilih yang mana? Waras, gila digoda setan, tidak digoda setan, atau waras digoda setan? Iya. Mendingan saya nggak pilih dua-dua, Bang, karena logikanya nggak masuk dalam nalar kita untuk. Nah, sekarang Anda keadaannya sekarang manusia atau batu ini sekarang? Anda ini batu atau manusia? Bang. Manusia. Manusia. Keadaan Anda sekarang ini gila atau waras? Waras, Bang. Nah, sebagai orang waras, Anda aturan dari Tuhannya adalah Anda harus berhadapan dengan dua pilihan. Jadi jahat atau jadi baik. Bukan bertanya kenapa. Karena sudah terjadi. Ternyata, Bang, mohon maaf, Bang, ternyata pilihan untuk jadi baik dan jahat itu aturan Tuhan, ya? Oh iya. Oh gitu ya. Makanya Sekarang oke, begini. Bang. Saya udah mengerti sih, Bang. Berarti kembali ke hak prerogatif Tuhan, ya. Ternyata memang rencana Tuhan menciptakan iblis agar supaya manusia mendapat sebuah pilihan. Apakah akan memilih kebaikan atau kejahatan? Seperti itu ya logikanya, Bang, atau gimana? Iya itu betul. Kenapa bisa demikian? Karena pada diri manusia bisa itu demikian. Ya, karena pada diri manusia itu ada akal. Sekarang gunakan akal. Mau ikut iblis atau ikut Tuhan? Kan ada akal dikasih. Iya, Bang, betul. Bang, bisa nggak saya kayak gini, Bang, berpikir gini rasionalnya? Apakah manusia disebut ciptaan atau sebuah eksperimen Tuhan menciptakan manusia agar supaya bisa menentukan baik buruknya manusia? Seperti itu. Maka logikanya kebanyakan nggak masuk ya, Bang. Tapi nggak apa-apa lah, Bang. Mohon maaf ya kalau misalnya saya nggak bisa cernakan, nggak jadi masalah kan itu, Bang, ya. Nah, nanti saya bisa belajar lagi, karena di dalam logika saya berpikir secara akal sehat ya, Bang. Secara akal sehat, contoh gini, Bang, mohon maaf ya, nanti Abang kasih pandangan lagi. Kok Tuhan setega itu? Bukannya maksud Tuhan menciptakan manusia agar supaya bisa hidup benar, hidup kudus, ada di jalan yang benar, agar supaya dapat surga. Kenapa sih Tuhan harus menciptakan iblis dan sengaja menciptakan iblis agar supaya manusia dapat digoda dan jatuh dalam dosa? Itu logika saya berpikir. Nah, makanya kemarin saya bilang berarti predikat Tuhan sebagai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu batal. Seperti itu sih. Itu cuman pola pikir, Pak. Nah, bukan batal. Justru dengan adanya iblis itulah bukti kesempurnaan Tuhan. Jadi Tuhan itu kan Maha Pencipta. Tuhan Maha Pencipta. Yang disebut Maha Pencipta artinya menciptakan segala-galanya. Kebaikan, kejahatan, tinggi, rendah, besar, kecil, panjang, pendek, semua diciptakan oleh Tuhan. Nah, sekarang ada makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk yang diciptakan oleh Tuhan bernama manusia. iya. Ya tahu? Iya. Kesempurnaan manusia itu dengan adanya akal. Maka manusia dihadiahkan kemudian hidup selanjutnya di kehidupan berikutnya antara surga dan neraka. Barang siapa yang jatuh maka neraka, barang siapa yang bangkit dalam hidupnya maka surga. Sederhana kok itu. Iya. Manusia mana yang bisa menolak adanya kejahatan? Tidak ada. Manusia mana yang menolak adanya kebaikan? Enggak ada. Adanya baik membuktikan adanya jahat. Adanya jahat membuktikan adanya baik. Sekarang akal kita ini mau kemana? Ke jahat atau ke baik? Ya ke baik.
Manusia punya dua potensi itu, bisa menjadi baik, bisa menjadi jahat. Tinggal Anda pilih yang mana sekarang ini. Bukan lagi bertanya, kenapa Tuhan menciptakan? Kenapa Tuhan? Namanya Tuhan itu berhak atas segala sesuatu. Jangankan kita protes kepada Tuhan, untuk kita bertanya saja. Sebelum kita dilahirkan, saudara, aku akan menciptakan kau dengan jenis kelamin laki-laki ya. Gak ada. Seketika itu kita dicipta sesuai dengan kehendak. Namanya Tuhan Maha Berkehendak. Apapun yang Tuhan mau terjadi. Kamu mau diciptakan jadi monyet. Kau mau diciptakan jadi anjing, jadi anjing. Terus kenapa kita yang mau protes kepada yang Tuhan? Kalau ada orang protes kepada Tuhannya, berarti orang itu sudah mempertuhankan dirinya, tidak mendudukkan dirinya sebagai hamba. Itu kita ini ciptaan, maka kita harus tunduk kepada pencipta. Apa yang dikehendaki pencipta kita ikutin. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan pembalasan, yaitu surga dan juga neraka. Kalau Anda sibuk berpikir demikian, waktu berlalu habis, hari, minggu, bulan, tiba Anda mati, bertemu dengan surga atau neraka. Berarti Bang, tadi kan Abang bilang untuk mencapai kesempurnaan Tuhan maka Tuhan menciptakan iblis. Secara logika berarti kesempurnaan Tuhan yang berperan di situ adalah iblis. Bisa narasinya seperti. Nah, saya hanya mengutip statement Abang tadi. Mungkin Abang bisa kasih lebih perjelas biar nggak rancu kan? Karena statement Abang tadi. Otak Anda yang rancu, otak Anda yang rancu, otak Anda yang rusak. Dengar saya. Tuhan itu Maha Pencipta. Tuhan itu Maha Pencipta. Maka Tuhan menciptakan, maaf Anda saya turunkan, saya nggak suka orang bodoh yang sombong abangku.